Oke, jadi 3 hari lagi aku tuh ujian teman-teman, dan kebetulan video ini direkam hari Jumat. Oke, dan ulangan itu minggu depan, lebih tepatnya hari Senin. Kebetulan aku sendiri merasa kalau misalnya seluruh metode yang pernah aku coba dan metode yang pernah aku uji lagi gitu ternyata tidak worth it gitu, malah worthless jadinya, alias tidak berguna. Nah, akhirnya aku tuh setelah membaca berbagai hal, kayak berbagai artikel atau nonton video segala macam, jadi aku tuh mulai menemukan satu metode yang ternyata cukup berguna juga sampai sekarang. Itu namanya metode storytelling atau menceritakan ulang apa yang telah kita pelajari. Caranya gimana? Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya teman-teman mohon maaf kalau misalnya diriku baru upload setelah 2 bulan. Kalau kalian tanya kemana, jawabannya diriku udah mulai sering upload, kayak misalnya di TikTok atau mungkin di Instagram. Jadi diriku fokus dulu nih sementara buat ngembangin di platform itu dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan videonya, yang dimana soal metode storytelling atau kita menceritakan kembali materi yang telah dibahas. Jadi gini, biasanya itu kadang kalau misalnya kita di internet nih, atau mungkin kita cobain metode-metode yang udah dipakai sama orang-orang pinter, kayak misalnya kalian nanti rangkum terus kalian coba cari titik-titik penting soal apa yang telah kalian pelajari. Nah, kalau menurutku pribadi adalah ada banyak hal yang ternyata itu bisa kita peringkas. Kayak misalnya gini, misalnya kita lagi pelajari materi soal kelompok sosial. Kalau kita bedah lagi kan secara uraian itu kan secara keseluruhan materi itu cukup panjang sekali gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa merangkum poin-poin yang sekiranya penting, kemudian kita menceritakan ulang dengan cara, biasanya karena diriku emang suka bercerita melalui kamera, jadi aku selalu menceritakan ulangnya seolah aku bercerita depan kamera, seolah aku sedang membuat konten ataupun sebuah video gitu lebih tepatnya. Jadi kayak misalnya oke, jadi kelompok sosial adalah A, kemudian juga diarungi oleh B. Kemudian kenapa bisa C? Karena ada ini. Jadi dengan kita menceritakan ulang secara tidak langsung, kita telah melakukan problem solving. Atau kalau misalnya kalian agak pusing dengan materi storytelling, kalian bisa banget pribadi dengan cara yaitu setelah kalian memahami materinya semuanya, kalian bisa membuat soal untuk diri kalian sendiri. Jadi secara nggak langsung kalian tuh trial error. Jadi kalian tuh mencoba-coba lagi. Jadi kalian tuh mencoba menantang diri kalian sendiri. Tapi kita balik lagi soal materi metode storytelling. Jadi aku tuh ngebaginya itu jadi 3 hal. Pertama itu kita memahaminya. Yang kedua adalah kita harus bisa membuat alur cerita atau membuat titik poin mana aja yang akan kita jemput untuk kita ceritakan kembali gitu. Nah, yang ketiga adalah kita menceritakannya kembali dengan bahasa kita sendiri. Oke, so sekian aja videonya. Maaf kalau terkesan singkat atau apa, karena lagi ujian dan juga saya emang kayak harus fokus soal belajar segala macam. Jadi video ini pendek dan kayak ngeditnya pun nggak terlalu seribet kemarin. Oke, so sekian aja teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cek video saya yang lebih banyak, kalian bisa cek di TikTok ataupun di Instagram. Kalau di TikTok saya pakai username @dhitalks atau saya bacanya biasanya @ditox. Kalau misalnya di Instagram Husen KHY. Semuanya kapital. Oke, segini aja.